Yo nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. One Piece Chapter 1069 sudah rilis versi lokalisasinya. Inilah saatnya Mimin untuk mereview sekaligus menganalisis One Piece Chapter 1069. One Piece Chapter 1069 mendapatkan judul Everything Exists for a Reason, atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti semuanya ada karena suatu alasan. One Piece Chapter 1069 masih melanjutkan cover story mengenai keluarga Germo Double Six. Diperlihatkan sebuah flashback mengenai organisasi Mets. Terdapat sebuah kapal yang bertuliskan Mets dengan logo sponsor di atasnya. Ternyata dahulu Mets mendapatkan sokongan dana dari sang raja lintah darat dari dunia bawah, yaitu Duveld. Apakah hal ini juga secara tidak langsung menjelaskan mengapa Stacy mengetahui seluk-beluk dari Pulau Egghead? Mengingat Stacy juga menjadi bagian dari dunia bawah, yaitu sebagai mami dari para penyedia jasa Open BO di dunia One Piece. One Piece Chapter 1069 diawali dengan memperlihatkan para peneliti dan pekerja yang berlarian setelah mengetahui Vegapunk Atlas yang dihancurkan oleh para agen CP0. Mereka menganggap para agen CP0 itu adalah penyusup, dan mereka juga masih kebingungan mengapa para anjing pemerintah itu membuat kekacauan di Pulau Egghead. Grup Luffy saat ini sudah bertatap muka dengan para agen CP0. Kita bahkan bisa melihat bokong Uhui milik Bonnie yang saat ini tengah digendong oleh Luffy. Chopper kaget saat mengetahui Rob Lucci ada di hadapannya saat ini. Jinbe juga terkejut karena para agen pemerintah itu benar-benar mengincar nyawa dari Dr. Vegapunk. Lalu dengan polosnya Luffy berkata, mengapa si pria merpati itu bisa berada di Pulau Egghead? Lucci kembali ke mode manusianya dan dengan santainya menjawab, jika pulau ini memang milik pemerintah dunia. Jinbe membenarkan pernyataan Lucci dan memang menjadi sangat aneh jika bajak laut topi jerami berada di pulau ini. Chopper lalu bersembunyi di balik bokongnya Luffy. Dia berkata agar mereka harus cepat melarikan diri ke area atas dari Pulau Egghead. Di sisi lain, Kaku merasa jengkel ketika dia kembali bertemu dengan kru topi jerami. Dia pun menyadari jika di hadapannya juga ada Jewelry Bonnie. Meskipun begitu, Kaku menghibau Lucci agar dia tak bertarung dengan mereka. Pasalnya saat ini topi jerami sudah menjadi Yonko, sehingga mereka tak boleh bertarung dengannya sebelum mendapatkan izin dari atasan. Luffy lalu memberikan Bonnie pada Jinbe, dan Jinbe sadar jika ada sosok yang dia kenal sedang tergeletak di hadapannya. Di sisi lain, Stacy membenarkan perkataan Kaku, meskipun hanya terjadi benturan kecil saja dengan seorang Yonko, dapat menyebabkan perang besar-besaran nantinya. Lalu Stacy memerintahkan salah satu kroconya untuk melaporkan kejadian yang terjadi saat ini pada pihak Angkatan Laut. Luffy diperlihatkan berlari menuju Atlas yang sudah terbujur kaku di tanah. Kemudian dia sangat kaget saat mengetahui sosok itu adalah gadis yang tadi dia temui, dan saat ini kondisinya sangat memprihatinkan. Atlas diperlihatkan masih ngebul, dan kedua matanya kini sudah berubah warna menjadi putih. Di sisi lain, Lucci juga menyadari jika bertarung melawan kru topi jerami bukanlah ide yang baik. Namun, Lucci tak meneruskan perkataannya. Luffy meminta Chopper untuk mengobati Atlas. Namun Chopper berpikir jika Franky lah yang lebih cocok untuk melakukan hal tersebut, dan bukan dia. Dari kejauhan, Lucci berkata pada Luffy untuk menutup mulutnya, karena semua ini adalah permasalahan internal dari pemerintah dunia. Luffy tetap tak memperdulikannya, karena gadis ini sudah memberikan makanan padanya. Mendengar hal itu, Lucci hanya menatap Luffy dengan wajah yang sedikit panik. Jin kemudian berpindah ke markas besar Angkatan Laut. Fleet Admiral Buakainu kaget saat mendapatkan informasi mengenai keberadaan bajak laut topi jerami di Pulau Egghead. Dia semakin mumet karena situasi dunia saat ini semakin hari semakin membagongkan. Dia juga dapat laporan jika Vegapunk telah mengetahui rencana CP0 yang ingin menghabisinya. Salah satu angkatan laut juga terkejut saat mengetahui para agen CP0 yang harus masuk ke dalam Pulau Egghead dengan cara yang tidak lazim. Akainu kemudian memberitahukan pada agensi Perpol agar berkonsultasi dengan dirinya terlebih dahulu sebelum mereka bertarung dengan bajak laut topi jerami. Jika Vegapunk secara sukarela beraliansi dengan bajak laut topi jerami, maka hal ini akan memberikan retakan besar pada kekuatan militer milik Angkatan Laut. Yap, karena dengan keluarnya Vegapunk dari Angkatan Laut, maka seluruh Seraphim dan pasukan pasifista
juga akan berada dalam genggaman Dr. Vegapunk. Akainu lalu menanyakan di mana keberadaan dari si monyet kuning Kizaru. Sang anggota Marin berkata, Kizaru sudah mendengarkan informasi mengenai eliminasi dari Dr. Vegapunk sebelumnya, dan saat ini dia tengah berada dalam perjalanan menuju ke Pulau Egghead. Akainu kemudian memberikan instruksi pada anak buahnya untuk menginformasikan agar Rob Lucci harus menunggu angkatan laut sebelum mereka bertindak. Mereka tak boleh bertarung melawan bajak laut topi jerami apapun yang terjadi. Dari pernyataan Fleet Admiral A. Suzuki dapat disimpulkan jika para petinggi angkatan laut sudah kong kali kong dengan para kakek Sugiono untuk menghabisi Dr. Vegapunk. Bahkan mereka sampai mengirim Admiral Kizaru untuk membantu memuluskan rencana bejat tersebut. Benar-benar para anjing pemerintah yang sangat menganjingkan. Jin kemudian kembali ke Pulau Egghead. Kaku meminta Lucci untuk bersabar terlebih dahulu, namun dia tak menghiraukannya. Lucci langsung melompat ke arah Luffy. Begitu juga sebaliknya, Luffy juga langsung melompat ke arah Lucci. Jinbei yang berteriak ke arah Luffy agar dia bisa menjaga sikapnya karena di sini adalah pulau milik pemerintah dunia. Di area Lab Phase, grupnya Nami dan para cloningan Vegapunk masih mengamati kejadian yang terjadi di Pavilion Phase melalui monitor. Nami heran dengan bentuk perubahan Rob Lucci yang berbeda dari sebelumnya. Saka lalu berkata, sekarang ini adalah pemandangan yang langka. Selain dari kecepatan yang dahsyat dari Luffy dan Rob Lucci, ditambah lagi karena banyak kasus awakening dari buah iblis bertipe Zoan yang mengambil alih kesadaran milik penggunanya secara keseluruhan. Namun saat ini berbeda. Ternyata Rob Lucci telah berhasil mencapai bentuk awakening dari buah iblis Zoan tipe Nekonomi model Leopard. Diperlihatkan rambut hitam milik Rob Lucci berubah seperti menjadi api, sedangkan terdapat uap hitam di sekitar lehernya, perwujudan yang sangat mirip dengan perubahan Sangat Nika milik Luffy. Namun yang berbeda, rambut dan uap yang ada di sekitar tubuh Luffy berwarna putih. Lucci memberitahu pada Luffy jika bukan dirinya saja yang bertambah kuat, sedangkan Kaku mencoba mencegah Lucci karena mereka belum mendapatkan izin dari atasan. Tiba-tiba Vegapunk asli muncul di belakang grup Nami. Dia langsung bertanya pada Saka apakah sosok prajurit putih sudah menampakkan wujudnya. Mata Franky langsung berlope-lope setelah melihat Vegapunk asli ada di hadapannya. Padahal sesaat yang lalu, dia masih berada di area Pavilion Phase. Vegapunk lalu bertanya pada kru topi jerami mengenai nama dari perubahan Luffy saat ini. Nami menjawab mereka juga tak mengetahuinya dan berpikir jika perubahan tersebut adalah bagian dari kekuatan buah iblis Gomu Gomu no Mi. Vegapunk menjelaskan bahwa tidak tertulis sama sekali informasi mengenai buah iblis Gomu Gomu no Mi di dalam buku RPUL mengenai perbuah iblisan. Seluruh kru topi jerami kaget mendengarnya. Namun Usopp berkata, Luffy selalu menyebutnya dengan nama Gomu Gomu no Mi. Vegapunk terkesima saat melihat wujud Nika milik Luffy. Vegapunk menjelaskan perubahan Luffy saat ini sama persis dengan wujud dewa yang tertulis dalam literatur kuno. Dewa? Yang kita bicarakan saat ini adalah Luffy. Dia hanyalah orang yang idiot, ucap Sanji. Kampret memang si nomor 4 satu ini. Sanji berkata seperti itu bukan tanpa alasan, karena Luffy saat ini bertarung sambil tertawa-tawa dan melompat-lompat. Vegapunk lalu menjelaskan jika sang kesatria pembebasan memang suka bercanda dan akan selalu membuat semua orang tersenyum. Dia juga dikenal dengan nama Sangat Nika. Nami berkata dia belum pernah mendengar nama tersebut. Vegapunk menjelaskan bahwa nama Nika telah dihapus dari sejarah. Itulah mengapa tak ada seorang pun yang mengetahuinya. Namun selama orang-orang masih berharap atas kehadirannya, maka keberadaan Nika tak akan pernah menghilang. Ketika Vegapunk menjelaskan tentang hal ini, diperlihatkan Luffy yang bermain-main dengan Lucci. Dia berhasil menghindari seluruh serangan milik Rob Lucci. Namun yang menariknya, pukulan milik Rob Lucci saat ini sudah dilapisi dengan armamen Daki. Vegapunk kembali menjelaskan mengenai konsep dari Desire of All Things yang terlahir di dunia ini. Dia menggunakan buah iblis sebagai contohnya, di mana buah iblis merupakan sebuah potensi evolusi dari manusia yang diinginkan oleh umat manusia. Bukankah aku akan menjadi lebih baik jika aku seperti ini? Atau bukankah aku akan menjadi lebih membagongkan jika aku memiliki kekuatan ini? Ucap Vegapunk yang memberikan contoh mengenai keinginan dari seseorang.
Dan kekuatan buah iblis merupakan perwujudan dari keinginan umat manusia. Semua ketidaknormalan dari buah iblis tersebut sangat dibenci oleh lautan, yang menjadi ibu dari seluruh alam. Itulah mengapa pemakan buah iblis memiliki kelemahan terhadap air laut sebagai kutukan mereka. Selain itu, pengguna buah iblis memang berada di level yang berbeda, dan semua itu bisa terjadi karena banyak yang mengharapkan dan memimpikannya. Semua penjelasan tadi ternyata masih sebatas teori yang dimiliki oleh Vegapunk, dan para kru topi jerami tak perlu memikirkan apakah hal ini baik atau buruk. Yang terpenting adalah dunia ini sangatlah menarik. Grup Nami heran dan kebingungan setelah mendengar penjelasan dari Dr. Vegapunk ini. Berbarengan dengan penjelasan dari Dr. Vegapunk, pertarungan antara Luffy dan Lucci kembali diperlihatkan. Baik Luffy dan Lucci sudah bersiap dengan tinjunya yang sudah dilapisi dengan armamen daki. Kedua tinju itu pun berbenturan dan terlihat ada percikan haki dari benturan tersebut. Seperti yang digambarkan, benturan itu berakhir imbang. Sehingga dapat disimpulkan jika kedua haki buso dasar milik Luffy dan Lucci bisa dikatakan seimbang. Sentomaru akhirnya muncul di medan pertempuran dengan membawa Seraphim S-Snake, S-Hawk, dan S-Shark. Saat ini dia memiliki jabatan sebagai kapten di divisi Science Angkatan Laut. Sentomaru melihat pertarungan antara Luffy dan Lucci. Kemudian dia bertanya pada Vegapunk mengenai apa yang harus dia lakukan. Padahal hari ini adalah jatah liburnya. Sentomaru berkata CP0 adalah sekutu, sedangkan bajak laut adalah musuh. Dan dia menyimpulkan jika dirinya harus menginstruksikan Seraphim untuk membantu CP0. Vegapunk lalu menjelaskan jika CP0 saat ini sedang mengincar nyawanya, dan dia meminta Sentomaru untuk mengusir CP0 keluar dari Pulau Egghead. Mendengar hal itu, Sentomaru pun kaget. Namun jika dia melakukannya, maka dirinya juga akan dicap sebagai pengkhianat. Vegapunk membenarkan pernyataan dari Sentomaru, dan seharusnya dia meminta pendapatnya terlebih dahulu. Namun Vegapunk langsung mengeluarkan teknik Speak Iblis miliknya. Vegapunk mengingatkan Sentomaru jika dialah yang memungutnya ketika dia tak memiliki apapun untuk dimakan. Kemudian Vegapunk meminta Sentomaru untuk memutuskan pilihannya. Mendengar tekanan dari Dr. Vegapunk membuat Sentomaru memilih untuk melawan CP0. Kaku menyadari jika Sentomaru membawa 3 Seraphim dan pertarungan ini akan menjadi sulit. Kaku lalu memerintahkan S-Bear untuk menghancurkan salah satu dari Seraphim tersebut. Namun Stacy berkata hal itu mustahil dilakukan karena posisi mereka saat ini tidak menguntungkan. Mendengar hal itu, Sentomaru langsung memerintahkan S-Bear untuk menyerang para anjing pemerintah tersebut. Kaku baru sadar jika chip otoritas untuk mengendalikan Seraphim tak sebanding dengan otoritas yang dimiliki oleh Sentomaru. S-Bear menembakkan laser beam ke arah para agen si Purple. Namun Kaku dan Stacy berhasil menghindar. Stacy lalu menjelaskan tingkat otoritas yang dapat mengendalikan Seraphim. Otoritas tertinggi dipegang oleh Gorosei. Kemudian di bawahnya ada Vegapunk dan keenam satelitnya. Lalu di bawahnya lagi adalah Sentomaru dan otoritas terendah dimiliki oleh pemegang chip seperti para agen CP0 saat ini. Stacy berkata, meskipun para Gorosei memerintahkan Seraphim melalui Denden Mushi, perintah itu akan langsung ditolak karena mereka harus berada dekat dengan Seraphim. Kaku kemudian berpikir apabila dia menghancurkan Seraphim, maka pemerintah dunia akan kehilangan aset perang mereka. Kaku juga kesal kenapa Lucci tak memikirkan hal ini sebelumnya. Di sisi lain, Luffy menggunakan teknik baru yang dinamakan Gomu Gomu no Mogura Pistol. Luffy memukul ke arah tanah, di mana tanah tersebut langsung berubah menjadi karet. Lalu pantulannya mengenai perut milik Rob Lucci. Akibat terkena serangan tersebut, Lucci mengencritkan sedikit darah dari mulutnya. Di sisi lain, Sentomaru memerintahkan ketiga Seraphim yang dia bawa. S-Snake dia perintahkan untuk menuntun kru topi jerami ke arah kubah perbatasan menggunakan roket vakum. Sedangkan S-Hawk dan S-Shark diperintahkan untuk baku hantam dengan para anggota CP0. Chopper dan Jinbe sudah berlari menjauhi area pertempuran. Namun Jinbe melihat ada sesuatu yang aneh. Chopper berkata dia juga melihat sosok yang sangat mirip dengan Jinbe. Jinbe mengatakan sosok dengan kulit coklat yang ada di sana sangat mirip dengan para mantan Shichibukai. Jinbe juga tak habis thinking. Pemerintah dunia akan membuat cloningan dari para mantan Shichibukai. Luffy yang melompat-lompat menyadari adanya Sentomaru dan dia langsung menyapanya dengan panggilan pria kapak. Sentomaru berkata pada Luffy agar dia tak memanggilnya
dengan nama senjatanya, dan dia juga mengingatkan bahwa mereka adalah musuh. Sentomaru kemudian mengkonfirmasi apakah Luffy akan membawa Vegapunk keluar dari Pulau Egghead. Luffy mengiyakannya karena Vegapunk sendiri yang memintanya. Sentomaru masih belum yakin apakah dia bisa menyerahkan Vegapunk begitu saja. Tapi Sentomaru tak menyangka jika Luffy saat ini bisa menjadi seorang kaisar lautan. Dan Sentomaru juga masih merasa bingung dengan wujud baru Luffy saat ini. Saat sedang asyik temu kangen, tanpa sadar Rob Lucci bergerak cepat ke arah Sentomaru. Lalu dia menggunakan teknik Sugan dan mengenai tepat di bagian dada milik Sentomaru. Luffy kaget saat melihat Sentomaru yang sudah tak sadarkan diri dengan bersimbah darah. Lucci berkata jika mereka tinggal membunuh si pemberi perintah saja. Lucci lalu meminta para Seraphim untuk mematuhi perintahnya. Wah, gawat. Itu artinya saat ini Luffy sedang dihadapkan dengan Lucci, Kaku, Stashi, dan 3 Seraphim, yaitu S-Hawk, S-Hawk, dan S-Bear. Dan S-Snake saat ini tengah menuntun Jinbe serta Chopper untuk menuju ke Lab Face. Sentomaru sudah kalah. Itu artinya salah satu Vegapunk harus turun agar bisa mengendalikan Seraphim. Namun itu sama saja seperti mati konyol. Ditambah lagi, Kizaru akan segera tiba di Pulau Egghead dengan misi yang sama seperti para CP0, yaitu menghabisi Dr. Vegapunk. Seharusnya pertempuran di Egghead ini akan semakin menarik. Setelah Jinbe dan Chopper meletakkan Bonnie di tempat yang aman, pasti mereka akan kembali turun untuk membantu Luffy. Saat di atas, mereka akan bertemu dengan Zoro dan Brook. Ingat, Chopper dan Jinbe telah menggunakan sepatu dom yang mampu terbang. Nah, mereka pasti akan membawa Zoro dan Brook untuk ikut terbang bersamanya ke bawah. Yap, Zoro pasti akan menyadari jika Seraphim sangat mirip dengan King yang merupakan ras Lunarian. Dan sudah dapat dipastikan dia mengetahui kelemahan dari para Seraphim. Dan yang menjadi pertanyaan besar adalah, apakah si nomor 4 hanya akan menonton pertarungan nakamanya dari monitor saja? Nah, jika Kizaru dan para anggota CP0 berhasil dikalahkan, pasti bounty kru topi jerami akan kembali melonjak. Meskipun di Pulau Egghead adalah pulau pemerintah, pasti informasi kekalahan mereka akan coba ditutup-tutupi. Namun ingat, jika di Pulau Egghead saat ini masih ada Caribou, dia bisa menjual informasi ini sehingga informasi kekacauan di Pulau Egghead dapat tersebar di seluruh dunia. Yos nakama, itulah review sekaligus analisis untuk One Piece Chapter 1069. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.